Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya ingin berdiskusi tentang rancangan acak kelompok. Ya, sebelumnya telah dibahas tentang rancangan acak lengkap. Seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa rancangan acak lengkap memiliki kelemahan, ya, di mana kelemahan dari RAL adalah berupa keragaman galat yang relatif besar apabila unit percobaannya tidak homogen, ya, sehingga ketidakhomogenan unit percobaan bisa kita atasi dengan metode pengelompokan atau blocking, ya. Rancangan acak kelompok atau biasa dikenal dengan randomized block design itu digunakan bila unit percobaan tidak homogen, ya, di mana ketidakhomogenan ini diduga mengarah pada satu arah, ya. Jadi tetap mengacu pada variabel X akan menjadi penyebab dari respon Y, ya, respon dari variabel Y. Jadi mengarah pada satu arah. Rancangan ini kemudian disebut sebagai atau dikenal sebagai rancangan acak kelompok karena pengacakan dilakukan, ya, pengacakan perlakuan itu dilakukan pada setiap kelompok. Kalau pada RAL, pengacakan perlakuan dilakukan pada seluruh unit percobaan. Rancangan ini dapat digunakan untuk melakukan percobaan di lapangan atau lahan pertanian atau di rumah kaca gitu, ya. Pembagian perlakuan dilakukan secara acak terhadap setiap satuan percobaan di dalam kelompoknya, ya, sehingga tujuan ini adalah jadi bila kita menghadapi kondisi tempat percobaan yang tidak homogen, maka harus dipakai prinsip pengawasan tempat setempat, ya, atau lokal control, di mana tempat percobaan itu harus kita kelompokkan dulu menjadi bagian-bagian yang menjadi relatif homogen, sehingga nantinya pengacakan pada setiap unit perlakuan di dalam satu kelompok itu menjadi bisa dilakukan gitu, ya, dan menjadikan hasil penelitiannya valid. Karakteristik RAK itu adalah pertama jelas digunakan untuk lingkungan yang heterogen, ya. Jadi penerapan desain RAK itu kalau kita lingkungannya tidak homogen. Lalu perlakuan diatur di dalam masing-masing kelompok. Jadi pengaturan pengacakan perlakuan adanya di kelompok bukan pada unit percobaan, ya. Kelompok itu berfungsi sebagai atau berperan sebagai ulangan, ya. Kalau di RAL itu ulangan, nah pada RAK itu kelompok adalah sebagai ulangan. Di dalam tiap kelompok kondisi harus homogen. Nah, lalu pengacakan dilakukan di dalam masing-masing kelompok dan biasanya metode RAK ini banyak sekali digunakan pada penelitian-penelitian di lapangan atau di lahan-lahan pertanian, ya, karena kondisi lahan pertanian kita tidak bisa setting gitu, ya. Mungkin kalau suhu, kemudian iklim atau curah hujan bisa homogen akan diterima pada semua unit di lahan pertanian, tetapi penerimaan air, kadar tanah, ya, kandungan unsur hara dan segala macamnya bisa jadi berbeda tergantung dari kondisi dan tekstur atau kontur dari tanah lapang yang digunakan sebagai tempat percobaan. Oleh karena itu, RAK juga sama halnya dengan RAL, memiliki kelebihan dan juga kekurangan, ya. Kelebihannya, RAK masih bersifat sederhana, sama dengan RAL, ya. Kemudian hipotesis satu arah dipenuhi, maka RAK akan memberikan presisi dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan RAL, karena memang keseragamannya akan lebih seragam dibandingkan dengan RAL. Kemudian jika ada satu atau dua data yang hilang, ya, kita masih bisa lanjutkan penelitian, ya, dan data yang hilang tadi bisa kita cari dengan missing data teknik, ya. Sementara kekurangan RAK itu rancangan menjadi kurang efisien, ya. Tentunya dibandingkan dengan RAL jika terdapat lebih dari satu sumber keragaman. Jadi kalau bisa tidak terlalu banyak sumber keragaman yang kita kelompokkan, ya. Jadi kelompoknya hanya satu. Kemudian peningkatan ketepatan pengelompokan akan menurun semakin meningkatnya jumlah satuan percobaan. Jelas sekali, ya, semakin banyak jumlah satuan percobaan di dalam satu kelompok itu akan menurunkan tingkat ketepatan, ya. Maka akan sama saja dengan RAL kalau seperti itu. Jika ada data yang hilang, ya,
tentu ada tadi penghitungan missing data teknik dan itu merupakan tambahan kerjaan gitu ya, tambahan perhitungan di dalam perolehan kesimpulan. Nah, kemudian kita melakukan pengelompokan tentu dengan syarat ya, dengan prasyarat. Artinya gini, syarat pengelompokan itu bisa diterima sebagai model RAG jika keragaman atau variasi di dalam kelompok lebih kecil dibandingkan variasi antar kelompok. Ya, kenapa harus demikian? Ya, karena tujuannya tadi kan menurunkan galat, ya, menurunkan keragaman dan error dan galat ya. Jika keragaman atau variasinya lebih besar itu atau sama dengan saja gitu ya, atau sama saja dengan variasi antar kelompok, ya itu apa bedanya dengan RAL ya, sama aja Anda melakukan desain RAL karena variasi di kelompok sama dengan variasi antar kelompok gitu ya, nggak usah dikelompokin sekalian, malah lebih sederhana gitu karena hasilnya akan sama dengan perhitungan RAL. Jadi karena tujuannya tadi untuk menurunkan galat dan menurunkan keragaman, maka keragaman variasi dari kelompok harus lebih kecil daripada keragaman di antara kelompok. Nah, cara mengelompokkannya bagaimana? Ya, tahapan yang pertama adalah tentukan dulu perlakuan, ada berapa banyak perlakuan, lalu tentukan jumlah ulangan blok ya, n blok gitu, berapa kelompok yang bisa kita tetapkan, dan ingat penetapan kelompok itu harus memiliki keragaman yang lebih kecil dibandingkan keragaman antar kelompok ya, lalu lakukan pengacakan ya pada masing-masing blok. Oh ya, kemudian di dalam penentuan jumlah blok juga harus mengikuti kaidah, sebisa mungkin mengikuti kaidah dari rumus Federer ya, di mana P-1 dalam kurung R-1 lebih besar atau sama dengan 15 ya. Lalu setiap perlakuan akan muncul tepat satu di masing-masing blok atau di masing-masing ulangan. Ya, jadi setiap perlakuan diwakili dalam satu kelompok yang sama ya. Kemudian prosedur ya pembuatan denah RAG. Pertama, tempat percobaan dibagi menjadi blok-blok dulu ya yang sama banyak ulangannya. Lalu blok atau ulangan dibagi ke dalam petak atau plot, di mana banyaknya petak dalam tiap blok harus sama dengan banyaknya perlakuan yang dicoba gitu. Ya. Contohnya dalam tabel di bawah ini ada perlakuan 4 jenis pupuk ya, diberi perlakuan pada suatu wilayah area pertanian ya, di mana area pertanian itu tidak sama ya seperti ketika kita lakukan di rumah kawat misalnya. Nah, wilayah itu kita bagi blok menjadi blok 1, blok 2, blok 3. Nah, blok 1 itu adalah urutan tanah yang paling subur dan blok sampai kemudian blok 2 kurang subur dan blok 3 misalnya tidak subur gitu. Nah, pupuk ini kemudian baru diacak di setiap blok. Ya, blok 1 diacak antara pupuk A, B, C, D secara acak randomize ya. Seperti pada tabel terlihat bahwa pada kelompok 1 keluar B, C, A, D, lalu pada blok 2 A, D, B, C, pada kelompok 3 D, C, B, A. Ya, itu pengacakan pada blok. Penempatan perlakuan ya, setelah itu Anda tentukan kelompok dengan dasar pengelompokan tadi ya, kelompok apa saja ya, sama seperti yang saya sampaikan, lalu membagi setiap kelompok menjadi unit sebanyak jumlah perlakuan. Kalau misalnya perlakuan ada 5, maka per blok akan dibagi 5. Kalau unitnya ada 10 ya per blok dibagi menjadi 10. Lalu diberikan nomor urut ya, lalu dilakukan pengacakan. Pengacakan bisa secara software dengan menggunakan Excel ya, atau dengan kocok ya, kocok arisan seperti halnya RAL yang sudah pernah saya contohkan ya. Lalu lakukan penempatan perlakuan sesuai dengan bilangan acak yang sudah diberikan. Ini merupakan salah satu jenis denah ya, percobaan dengan 5 perlakuan dan 4 kelompok atau 4 blok ya. Dilihat bahwa ternyata dari 20 unit percobaan ya, bahwa kontur tanah atau kontur lingkungan itu berbeda. Maka dilakukan pengeblokan atau pengelompokan ya. Kita lihat bahwa yang pertama ada blok biru. Blok biru ini adalah blok A misalnya, ya blok 1, sorry. Kemudian ada blok merah ya, blok hitam dan ada blok yang berwarna
ungu. Nah, setiap blok dibagi berdasarkan 5 jenis perlakuan. Maka lakukan pengacakan 5 perlakuan di dalam setiap blok, sehingga setiap blok mengandung satu jenis perlakuan. Nah, model linear pada rak ini kurang lebih sama dengan RAL, hanya bertambah satu unsur yaitu beta. Ya, di mana asumsinya bahwa model rak akan diterima jika data terdistribusi secara normal dan homogen serta kebebasan galat dan adanya keaditifan model. Ya, dengan rumus YIJ sama dengan mu plus beta I plus PJ plus epsilon IJ, di mana I itu adalah banyaknya kelompok ya, 1, 2 sampai dengan kelompok ke K. Kemudian J adalah banyaknya perlakuan 1, 2 sampai dengan banyaknya perlakuan ya, di mana YIJ itu adalah respon yang diukur pada kelompok ke I perlakuan ke J. Mu adalah rata-rata umum atau rata-rata sebenarnya ya. Kemudian beta I itu adalah pengaruh respon dari kelompok ke I dari perlakuan yang menerima perlakuan ke J. Ya. Kemudian PJ itu adalah pengaruh perlakuan ke J ya terhadap respon dari kelompok ke I. Dan epsilon IJ adalah galat dari unit eksperimen pada kelompok ke I dan akibat perlakuan ke J. Nah, ini kemudian adalah tabel analisis ragam atau struktur data dari rak ya, kurang lebih sama, bedanya adalah ulangan yang pada RAL itu diganti dengan kelompok gitu ya. Sama sampai mendapatkan Y titik-titik ya, di mana itu adalah merupakan penjumlahan dari baris dan kolom. Ini adalah tabel analisis sidik ragam ya. Berbeda dengan RAL-nya adalah penambahan satu baris kelompok sebagai sumber keragaman ya. Sumber keragamannya tidak hanya berasal dari perlakuan galat dan total, tetapi bertambah ada keragaman kelompok ya. Derajat bebasnya masih sama, dan karena ada tambah satu faktor maka rumusnya bertambah ada jumlah kuadrat kelompok, kuadrat tengah kelompok, dan akhirnya bahwa F hitung yang dihasilkan dari desain rancangan acak lengkap ini ada dua, yaitu F hitung untuk kelompok ya, dan F hitung untuk keragaman akibat perlakuan gitu ya. Pengujian hipotesis sesuai dengan F hitungnya ada dua, maka hipotesis sebenarnya ada dua ya, hipotesis akibat pengaruh oleh kelompok dan hipotesis pengaruh oleh perlakuan. Oleh kelompok kita buat hipotesis 0 dan hipotesis 1 ya, di mana hipotesis 0 itu tidak ada perbedaan antar kelompok, atau hipotesis 1 adalah paling sedikit ada sepasang rata-rata kelompok yang berbeda. Ya, jika F hitung kurang dari F alpha ya, F tabel, maka terima H0. Artinya tidak ada perbedaan antar kelompok. Begitu juga sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka kita bisa tolak H0 atau terima H1, yang berarti bahwa terdapat perbedaan di antara kelompok. Hipotesis yang kedua yaitu adalah hipotesis pengaruh terhadap perlakuan ya. Hipotesis nolnya tidak ada perbedaan antar perlakuan atau paling sedikit ada sepasang rata-rata perlakuan yang berbeda. Sama dengan hipotesis kelompok di mana F hitung kurang dari F tabel maka terima H0 ya, tidak ada perbedaan antar perlakuan, dan jika F hitung lebih besar dari F tabel maka tolak H0 atau terima H1, di mana terdapat perbedaan respon akibat antar perlakuan ya. Baik, demikian saja penjelasan materi tentang rancangan acak kelompok ya. Selanjutnya nanti kita lanjutkan pada materi contoh-contoh aplikasi di dalam rancangan acak kelompok. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.